Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Kembali lagi sama aku Isma, dan buat teman-teman yang baru di sini, welcome, nice to meet you. Kenalin, aku Isma Nur Fadila, teman-teman bisa panggil aku Isma. Seperti biasa, kali ini kita ada di segmen Bareng Belajar Isma lagi. Kali ini materinya beda loh, yaitu implementasi kinerja pada atau dalam manajemen SDM. Jadi selamat datang di Belajar Bareng Isma. Yeay. Nah, tujuan kita belajar materi kali ini itu biar kita tahu nih apa sih itu kinerja. Terus tingkatan-tingkatan kinerja itu ada apa aja. Terus adakah faktor pendorong dan penghambatnya? Jadi, ayo sini teman-teman kumpul, belajar bareng aku, diskusi bareng aku, simak videonya ya. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi itu mempunyai kaitan yang erat, teman-teman. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut, yang mana dijalankan oleh karyawan. Nah, karyawanlah yang berperan penting sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Nah, menurut Bernardin, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Jadi, kinerja itu adalah hasil, bukan karakter sifat dan perilaku. Ada lagi nih menurut Richard, kinerja sebagai hasil nih ya, juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jumlah jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Jadi, kesimpulannya, kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencangkup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri, teman-teman. Nah, ternyata kinerja itu ada tingkatannya loh. Yang pertama ada kinerja organisasi. Ini tuh pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, ada kinerja proses. Ini kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, ada kinerja individu atau pekerjaan. Ini tuh pencapaian efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individunya, teman-teman. Ada juga loh tentang pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Nah, apa aja nih pendekatannya? Yang pertama ada pendekatan personality traits, yang mana ini tuh mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua ada pendekatan perilaku, ini tuh mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respon terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga ada pendekatan hasil, ini tuh mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, dan peningkatan produksi atau penjualan. Nah, tadi kan tentang pendekatan-pendekatannya, sekarang ada jenis ukuran kinerjanya loh teman-teman. Yang pertama itu ukuran uang, seperti pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Yang kedua ada ukuran upaya, seperti capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, dan kemampuan mempengaruhi. Yang ketiga ada ukuran reaksi, seperti penilaian terhadap rekan kerja, terhadap pelanggan, dan terhadap para pemegang pekerjaan yang lain. Yang keempat ada ukuran waktu, seperti pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, kemudian batas akhir, kecepatan respon, dan jumlah sasaran. Nah, di sini ada hubungan intelijensi capital dan parameter kinerja. Jadi di situ ada tentang capital, macam-macam capital. Dari ketiga jenis capital tersebut membentuk 3 lingkaran yang mana saling mengait dan disatukan oleh segitiga value creation. Maksudnya apa nih? Jadi value creation itu kemampuan penciptaan nilai yang ditentukan oleh human capital, structure capital, dan customer capital yang dimiliki oleh perusahaannya, teman-teman. Yap, di layar udah ada tampilan mengenai apa itu human capital, structure capital, dan customer capital. Ya, teman-teman bisa baca sendiri, dan buat teman-teman yang pengen tahu lebih jelas tentang human capital, bisa banget tonton video aku sebelumnya. Nah, teman-teman, ada loh faktor yang bisa mendorong peningkatan kinerja, yaitu audit modal intelektual. Jadi ini tuh bertujuan untuk memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan.
Nah, audit modal intelektual ini memerlukan tim yang mana terdiri atas ahli strategi, organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Nah, untuk penghambatnya sendiri, yang pertama ada masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, ada sulit nih mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performa perusahaan. Yang ketiga, manajemen nih biasanya itu meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder terhadap eksistensi perusahaan, teman-teman. Nah, gimana? Semoga bisa membantu teman-teman ya. Seperti biasa, barangkali ada yang kelupaan sama akunya dan teman-teman punya insight sendiri mengenai materi kali ini. Ayo diskusi bareng, kolom komentar. Aku tunggu. Jangan lupa minum air putih. See you on the next video. Dadah!